Hakikat dari masing-masing aliran tasawuf itu adalah akhlakul karimah. Itu yang kita kupas tadi dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan kembali tadi Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kedamaian itu yang ingin kita capai. Jadi intinya ketika dibuka dengan kacamata batin, maka terlihatlah tasawuf falsafi juga menuju akhlak yang mulia secara pribadi. Pribadi yang mumpuni dalam meyakini Allah satu-satunya Tuhan, nggak ada kemunafikan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama Al.Andawi Andi di putaran mata kuliah Akhlak Tasawuf. Untuk melanjutkan penjelasan tentang klasifikasi tasawuf, maka Ustaz akan jelaskan secara simpel. Ya. Nah, nanti akan Ustaz jelaskan secara lugas, mudah dan gampang diserap bagaimana hakikat dari masing-masing tasawuf yang ada. Apakah itu tasawuf falsafi, kemudian yang kedua tasawuf amali, kemudian yang ketiga tasawuf akhlaki. Ini akan Ustadz jelaskan agar adik-adik pertama jelas memahami apa tujuan masing-masing aliran tasawuf itu. Yang kedua, agar orang-orang tak salah paham dengan masing-masing tasawuf itu. Yang ketiga, agar duduklah kemana arah Islam itu sendiri, yang konotasinya nanti merujuk kepada satu Al-Anbiya ayat 107. Boleh juga ditambah dengan Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ayat 21, wa min ayati anna khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini menceritakan tentang kita diciptakan semuanya dalam keadaan berpasang-pasangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian, cinta, dan dijadikan di antara kita berdua itu, di antara kita semuanya yang membangun pasangan tadi, hadir cinta itu, mawaddah. Dan cinta itu penuh dengan rahmah. Rahmah itu perpaduan Rahman dan Rahim. Ya, jadi rahmah itu perpaduan Rahman dan Rahim. Ya. Maka inilah yang ditempatkan bahwa kupasan kajian ini mengarah kepada tujuan keislaman itu. Yang kedua dalilnya adalah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kutus engkau ya Muhammad kecuali membawa kasih sayang. Jelas dia. Kenapa hal ini Ustadz bangun? Ustadz untuk menanggulangi pergundahan, upsetting, kegundahan, kegelisahan para yang nggak kenal tasawuf. Ya, ada lagi yang selalu terdengar tasawuf sunni, tasawuf syi'i, jangan. Ini yang bahaya. Karena tasawuf syi'i itu identik dengan
sapa. Tugas kita. Itu dia. Nah, dalam hal ini, disinilah Ustadz untuk memberikan jawaban. Itu dia. Bisa dipahami? Yang pertama adalah tasawuf falsafi. Ustadz akan bahas dulu yang positifnya. Falsafi secara individualistik. Bukan personik. Tapi individualistik. Individualistik. Kenapa Ustadz bahas itu? Adalah sosok seorang manusia atau sosok seorang hamba, bisa bangsa jin maupun terutama bangsa manusia, yang telah terisi kapasitas keilmuan dan keimanan. Terkadang orang memandang dengan keputusannya seakan-akan ia salah, padahal ia benar. Ini individual. Tapi kadang dipahami orang-orang seakan-akan posisinya personik. Person sama individu itu beda. Individu itu sudah terakumulasi dengan keilmuan dan keimanan. Tapi dia mempunyai prinsip. Misal siapa namanya? Rizpan. Rizpan nggak mau datang dia ke tempat masjid dekat rumah dia, bukan karena dia nggak mau ke masjid atau malas ke masjid, karena dia melihat yang jadi orang pengelola masjid dan imam di masjid itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Islam. Bagaimana masjid untuk membangun kemakmuran bagi lingkungan masjid. Sehingga yang di Rizpan tengok selama ini hanya formalitas saja, hanya sholat berjemaah tok. Sementara ribut juga tetap di lingkungan masjid, mabuk-mabuk juga tetap ada lingkungan masjid, kegundahan antar jiran tetangga juga tetap ada lingkungan masjid. Harusnya orang-orang masjid mengingatkan itu jangan sampai terjadi, sehingga nuansa masjid ini betul-betul memberikan kedamaian. Maka bahasa-bahasa sosialik itu ada banyak. Satu orang yang berzina, 40 jiran tetangga rusak semua, berdosa. Maka dijaga jangan sampai ada berzina di lingkungan 40 orang nih. Begitu hebat. Setelah individu-individu seperti ini muncul, maka jadi sosial. Lawan dari sosial apa? Gerombolan. Itu belum tentu dia berisi dengan kapasitas keilmuan dan keimanan. Paham? Paham? Kalau bahasa Arabnya musyarakah, orang yang bekerja sama. Makanya dikerjasamakan dalam kajian tauhid disebut musyrik, mengkerjasamakan Tuhan yang lain dengan selain Allah, maka disebut musyrik, orang yang kerjasama. Tapi kerjasama itu kan nggak mungkin punya kapasitas kerjasama kalau dia nggak mempunyai modal keilmuan dan keimanan, sehingga dia bisa menerima kekurangan lawan komunikasinya dan membagikan kelebihan kepada lawan komunikasinya dengan penuh seksama, nggak ada kesombongan. Ini disebut masyarakat. Paham? Kalau tidak ada menghasilkan manfaat disebut gerombolan. Linguistik loh. Nah, tasawuf falsafi ini secara individualistik. Makanya dia suka sendirian, kadang membuat syair, buat puisi, berpikir. Dikira orang nggak mau bergaul, enggak. Gitu loh. Makanya situ ada kajian Syekh Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang dia meninggal pun orang nggak tahu. Akhirnya nyorokkan satu orang saja. Rugi nggak beliau? Enggak. Malah beliau lebih dekat dengan Rasulullah di antara sahabat yang lain.
Rugi beliau nggak dapat 40 orang yang menyolatkan. Enggak, mungkin ada paten dia dengan kualitas. Apalagi yang bahaya kita ini kan bermasyarakat takut nggak disolatkan orang. Bukan takut karena Allah, tapi takut nggak disolat. Maaf, orang tasawuf dan filsafat itu memang agak gendeng-gendeng kajiannya. Paham maksud Ustadz? Ustadz cuma mau mengarahkan kepada innamal a'malu binniyat. Survei membuktikan selama ini semuanya nggak niatnya kepada Allah, tapi niatnya kepada kekhawatiran kalau dia dipojokkan di kampung itu. Sehingga ketika ada kemaksiatan, ketidakcocokan yang seperti contohkan sama Rizpan, masjid itu nggak pernah berubah, gitu-gitu aja lah dia. Maka itu yang disebut oleh Rasulullah, akan datang zaman di mana ulama pada pematian. Yang megang siapa? Juhala. Itu banyak juhala yang megang masjid. Biasanya tiga hari sekali berubah waktu, ini nggak diikuti tuh. Berlomba-lomba siapa mau menampilkan suaranya keduluan terdengar. Waktu belum masuk dia azan luar. Yang bahaya itu pas buka puasa loh. Hati-hati. Itu sudah diatur oleh Rasulullah. Dan Ustadz komponennya adalah sekarang untuk menyelamatkan itu. Maka tasawuf falsafi adalah seperti itu orangnya. Dia tidak secara komunitas, tapi secara individual. Dia berpikir terus, dan dia tidak bisa rame-rame, sendirian. Paling-paling nanti sudah dapat dia, baru dia lakukan diskusian. Dan dia dapat hadiah dari Allah. Tahu dia teman lawan bicaranya siapa. Jangan kalian ajak sembarang orang pula cakap. Maka disebut Rasulullah ala qadri uku, sesuai kemampuan dalam akal dia, sampaikan apa adanya. Ketika dia mancing baru kita buka, berarti dia ada modal untuk mengikuti perdiskusian kita. Ini kadang tidak, kita paksa-paksakan orang. Ini yang bahaya nih. Nah itu tasawuf falsafi. Apa tujuannya? Dengan kesendiriannya, ia ingin menjumpai Tuhan. Sehingga keilmuan yang dia miliki selalu dalam keadaan penuh kebenaran. Bukan dia tidak mau bersosialisasi, maka dia nanti nampilkan dakwanya dalam berupa tulisan alias pantun dan syair. Makanya penyanyi-penyanyi itu nggak pernah rame-rame, itu yang penulis seperti Ebit Gyade, Dul Sumbang, Iwan Fals. Mana ada Pak bandnya? Ada nggak bandnya? Selain yang vokalis yang punya band ya, Ustadz bilang cuman yang nggak punya band. Itu dia, kalau yang punya band bukan sendirian namanya itu. Paham ya? Itu analogi. Nah tujuannya apa? Untuk membangun agar manusia menghadirkan akhlak yang mulia. Jadi bentuk dia menyampaikan ilmu yang dia dapat itu kembali kepada tulisan. Itulah sebagai bagian dari sosialisasi dia kepada orang-orang. Harusnya kita ngomong apa? Oh iya, Bapak itu memang pemikir. Tenang aja, kita cuma mendoakan biar dia sehat, nanti datang tulisan sama kita. Hal yastawil ladina ya'lamun sama ladina la ya'lamun. Apakah dapat disamakan orang yang mempunyai ilmu, yang tahu dengan orang yang tak tahu, yang tak punya ilmu? Nggak bisa dong. Gitu ya. Tasawuf falsafi. Yang kedua tasawuf amali. Nah tasawuf amali yang dikenal dengan komunitasnya. Itu yang dikenal dengan tarekat. Nah tasawuf amali ini komunitas. Komunitas yang dengan tarekat atau dikenal dengan tasawuf sunni. Kenapa dibilang tasawuf sunni? Ahlussunnah wal jamaah. Yang bisa diserap dan diterima oleh kalangan ramai. Makanya falsafah ini untuk sendirian aja seperti Ibnu Arabi. Atau masa kita di Nusantara Syekh Siti Jenar. Salah enggak? Marah Syekh Siti Jenar dipenggal. Siapa marah? Dia senang kali malah jumpa Allah. Bunuh diri nggak boleh.
Syukur kali ditawarkan oleh 9 wali untuk dibunuh. Orang memang itu mau dia, tak sabar jumpai Allah. Cuma kan perkaranya kan dia nggak ada kemana-mana, yang nyebar entah kemana-mana ini sekarang nih. Cuman masa itu memang belum saatnya. Karena Islam baru jumpa. Ya kan? Kedekatannya kepada Allah itu yang membuat kaduragaannya luar biasa. Keyakinan toh. Makanya muncul sekarang ini, aku udah jadi imam, aku udah sholat berjemaah di masjid, tapi gelisah juga. Itu aja tadi, gak ada keyakinan di hati. Niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena ingin dipuja, dipuji, ria yang datang selama ini. Maka ada seorang ustadz itu selalu mengakukan renungan. Karena ustadz tadi melakukan penelitian pribadi. Ustadz itu mengerjakan, berupaya untuk memaksimalkan orang memahami Islam secara rasa. Rela beliau dikatakan tak mau berbaur dengan masyarakat. Masalahnya kenapa Ustadz tadi? Ketika dia berbaur dia selalu vokal. Asal salah tegur, salah tegur, salah tegur. Yang ditegur tak nerima. Daripada yang ditegur tak nerima, Ustadz tuh nanti marah-marah, bagus dia nggak berbaur. Yang kedua Ustadz tadi memang ditunggunya. Siapa yang mungkin masih dalam keadaan bingung, kan tinggal datang. Zaman dulu kan selalu datang untuk berziarah, singgah ke rumah Ustadz, tanya jawab kenapa. Itu yang dilatih. Maka Ustadz tadi begitu posisinya. Karena sekarang udah rusak sekali, dan itulah yang aplikasi yang disampaikan oleh Rasulullah, akan datang masa zaman ulama pada wafat, yang tinggal adalah juhala yang megang agama. Paham maksud Ustaz kan? Ini sebenarnya adalah kita sebagai pejuang Islam. Dari mana? Kubu akidah filsafat Islam. Nah, tasawuf amali inilah dalam kajian tarekat yang membangun di situ ada kesatuan guru, murid, tuan guru, kemudian dengan khalifahnya dan dengan murid lainnya, salik yang lainnya, dan di situ ada amalan yang dikerjakan. Dan ada tempat yang dilakukan, dan terbangunlah di situ peradaban yang luar biasa. Manajemen itu yang luar biasa. Itu yang terjadi dalam kajian tarekat. Nah, Sunni ini yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Dibimbing oleh keguruan. Falsafi dianggap sendirian. Tapi kan sebenarnya falsafi tadi kan tidak sembarang menyampaikan. Cuman dia paling-paling melihat tadi, kenapa kalian itu tetap dalam keadaan munafik, gitu loh. Paham ya? Yang ketiga adalah tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki, ini tadi Ustaz kembalikan bahwa hakikat dari masing-masing aliran tasawuf itu adalah akhlakul karimah. Itu yang kita kupas tadi dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan kembali tadi Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kedamaian itu yang ingin kita capai. Jadi intinya ketika dibuka dengan kacamata batin, maka terlihatlah tasawuf falsafi juga menuju akhlak yang mulia secara pribadi. Pribadi yang mumpuni dalam meyakini Allah satu-satunya Tuhan, nggak ada kemunafikan. Tetap fikih dikerjakan, bukan berarti nggak mau nikah dia. Nah, nanti masalah Rabiatul Adawiyah nanti lain waktu kita akan bahas. Yang kedua adalah tasawuf amali juga membangun sebuah kemuliaan akhlak yang adik-adik kadang salah paham. Sehingga seakan-akan seperti membuat tuan guru tadi seperti Tuhan. Enggak, begitulah inti dari adab itu. Akhlak itu. Tidak ada bantahan. Tinggal kita kembali betul-betul mensortir siapa tuan guru kita. Tarekat apa yang kita ambil.
betul-betul mu'tabarah atau tidak. Kalau sudah mu'tabarah baru kita masuk. Udah masuk udkhul fi silmi kafah, terjadilah persaudaraan yang luar biasa. Bahkan lebih saudara daripada saudara kandung sendiri. Kenapa? Saudara kandung sendiri belum tentu seiman yang sama dengan keimanan kita. Tapi bukan berarti menafikan saudara kandung. Ini yang diterjemahkan dengan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, di dalam tarekat ini muncul persaudaraan itu yang ada bahasa pernah terdengar kita lebih bersaudara mereka daripada saudara kandungnya sendiri karena benar-benar sudah nyata mereka membahas tentang keimanan, membangun sebuah kemuliaan akhlak. Sedang saudara kandung kita yang lain mungkin lain-lain bedanya. Ada yang mungkin 5 sholat waktunya dikerjakan, ada yang mungkin 3 sholat waktu hanya dikerjakan, ada yang mungkin cuman 1 sholat waktu 5 waktunya dikerjakan. Tapi kalau di dalam tarekat ini memang dikerjakan semuanya. Makanya jangan salah paham. Tapi yang salah itu kalau sudah menganggap di luar dari tarekat dia, saudara dia, itu adalah masuk neraka itu yang bahaya. Harusnya kita menjadi tauladan di sana. Kemana tarikan benangnya adalah akhlakul kari. Ini yang dibangun oleh tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki seperti kita ini tadi. Nah sebenarnya tasawuf akhlaki inilah yang Ustaz maksud. Makanya zaman dulu Nusantara itu dikenal dengan akhlaknya yang mulia, atau bahasa para wisatawan asing mengatakan Indonesia masyarakatnya ramah-ramah. Bahkan ada yang masuk Islam dapat jodoh, suaminya ganteng dari bule, bininya biasa-biasa, bini cantik dari bule sana, suaminya biasa-biasa. Kenapa? Orang tuh nggak ngelihat wajah lagi, tapi ngelihat hati, kelembutan perilakunya, masya Allah. Apalagi ketika mau diajak tadi berhubungan suami istri langsung nolak. Maaf nggak boleh men, kan gitu nanya kan. Kita harus nikah dulu kalau begini. Oh iya kalau itu, padahal di sana udah enak-enak gitu aja kan, suka sama suka udah jadi. Nah, itu yang merupakan harta karun bagi mereka. Nah ini tasawuf akhlaki yang hadir di zaman, tapi bahasa waktu itu dinyatakan memang di Nusantara Islam tuh masuk dalam dunia tareh. Itulah yang membuat kenapa umat Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Bayangkan kok bisa berbagai kerajaan nyatu hanya dengan kalimat Allahu Akbar. Itulah yang membuat Palestina kagum sehingga tahu Palestina hadir mendukung kemerdekaan Indonesia. Tahun 1945 dinyatakan dengan setegas-tegasnya. Siapa yang mendukung itu? Palestina. Karena Palestina itu dengan kapasitas keilmuannya udah melihat aja itu nanti akan datang sebuah negara yang dengan kesatuan keimanan dan keilmuannya. Jadi oleh karena itu adik-adik sekalian, inti dari aliran tasawuf yang ada, tujuannya semua sama, akhlakul kari. Makanya tasawuf akhlaki hadir sebagai penjembatan antara tasawuf amali dengan tasawuf syii alias falsafi. Wahdatul wujud, nasud dan lahud, al-ittihad. Nggak ada salah sih. Fokus kita kepada keyakinan. Dekat kita sama Allah, menyatu. Jadi berani. Kan masalahnya keyakinan itu yang nggak kita jumpai, maka kita tak yakin untuk melakukan sesuatu menjadi bagus, baik. Gitu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah kesimpulan dari tasawuf falsafi, amali, dan akhlaki.
sebagai seorang doktor di bidang tasawuf, memang tanggung jawab Ustadz untuk membelanya. Tapi berupaya untuk mengklarifikasinya. Jadi nggak bisa dikatakan tasawuf falsafi alias tasawuf syi'i itu sesat. Karena itu pernah disampaikan seorang ulama kondang. Kan jadi bahaya. Paling tidak nanti keraguan orang aja, kalau gitu yang bertasawuf lah. Tasawuf falsafi, tasawuf amali, tasawuf. Jadi akhirnya orang nggak mau bertasawuf. Kalau orang tasawuf, bahasannya lain lagi. Buat apa rame kayak gitu yang nonton ceramah kalau nggak ada hasilnya, betul tidak? Enak yang rame nonton tuh langsung bergerak kan? Maaf, mana maksiat bereskan. Takut kan? Paham Mas Ustaz? Paham? Nah ini jiwa filsafat kita. Karena hakikat filsafat kan kebijaksanaan. Philo dan Sophos. Bijaksana cinta. Cinta kebijak. Makanya bahasa zaman Ustaz tahun 80. Udah marah-marah ini bapak ini megang parang. Tiba-tiba datang bapaknya. Ngapain gini bang? Ini anak saya gini. Iya. Oh itu anak abang. Karena dia tahu kenapa tegurnya. Karena dia tahu jumpa di masjid. Tak jadi orang itu berkelewang. Hanya gara-gara jumpa di masjid sholat berjemaah. Sekarang nggak ada. Biar adik dipahami bahwa tidak ada yang membingungkan. Karena pada dasarnya sama juga kalau pikir mau dibuat gitu. Ya kan? Banyak kali ternyata yang buruk-buruk tadi ada juga rupanya tukang nasihat agamanya. Kenapa tasawuf yang dijadikan kambing hitam? Kenapa filsafat yang dijadikan kambing hitam? Dunia filsafat siapa di situ? Juru bicara. Itu kan orang filsafat. Juru bicara negara, juru bicara kerajaan, juru bicara kan orang filsafat itu. Atau bahasa umumnya komunikasi. Kan mengkomunikasikan sesuatu biar dapat apik itu bagian dari anak cabang filsafat. Jadi intinya siapa yang menyerang nih? Orang-orang yang takut niat buruk dia kebongkar. Maka dikatakanlah tasawuf itu salah, filsafat itu salah. Padahal nyata-nyata dijelaskan dalam hadis Syekhoni bagaimana seorang musafir yang tak terlihat musafir karena bajunya bersih, tapi mereka nggak kenal maka dibilang musafir. Ternyata malaikat Jibril nyamar jadi musafir, bertanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Iman itulah tauhid, Islam itulah fikih, ihsan itulah tasawuf. Gitu. Sampai jumpa di waktu yang lain. Semoga bisa berguna bagi adik-adik sekalian. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.